Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Nya. Kita kembali bersama-sama bisa beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada Minggu tanggal 26 September 2021. Mari kita sujud menyembah Dia. Kita katakan betapa baiknya Dia di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya untuk karya keselamatan-Nya, anugerah dan mukjizat-Nya yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam segenap hidup kami, di dalam setiap pergumulan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu.
Oleh sebab itu layakkan kami Tuhan untuk bisa beribadah, dilayakkan kami Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memohon padamu, berkati hidup kami Bapa, pulihkan dan perbaharui hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir, yang cemas akan masa depannya, pada hari ini diberikan anugerah keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan dari awal hingga akhir dari nama-nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita di ibadah online tanggal 26 September. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah selamanya. Mari angkat tangan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, kami rindu Tuhan. Sama-sama bawa hati kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu ku suka senangkan, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hati, segenap hati.
ucapkan ucapan syukur-Mu. Minta Roh Kudus untuk hadir. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Dengan satu suara sama-sama katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau. Inilah hati kami, Tuhan. Senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Dengan lembut katakan, senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Oh Roh Kudus, Kau hadir. Jamah setiap kami, jamah hati dan pikiran kami. Oh, nikmati hadirat Tuhan. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Bawa hatimu, segenap kekuatanmu, sembah Dia, sembah Tuhan Rajamu. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melingkupi kami Bapa. Sertai setiap ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya Bapa. Kami mau membawa hati kami Tuhan, segenap kekuatan kami Yesus. Kami mau menyembah dan memuji-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa, kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh kita lambaikan tangannya? Kita akan segera memuji nama Tuhan sebab Dialah yang membuat kita girang. Amin. Mari masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Here we go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan satu suara. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeah, Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita mau kembali bersyukur bagi Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sing it out. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan
kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Here we go, sing it out. Na 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 yeah. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Sing it out. Na 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 na. Oh, na 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 na. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau dengar untuk firman Tuhan. Kiranya kita lembutkan setiap hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari jemaat saja. Selama-lamanya tiada
siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Sebab firman-Mu, firman-Mu Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sampai selama-lamanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan. Ku siapkan hatiku untuk ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat berbuah Tuhan, menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Bapa kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan.
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita ulang ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini bisa membaca firman-Mu, dan kami bersama-sama mohon kuasa Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami, dan silakan Kau berbincang-bincang kepada kami Tuhan. Engkau memberkati kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kalau tadi ayat ke-12 kita ulang tadi, yang dikatakan segala sesuatu yang kamulah kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka, kata Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi lebih banyak bersifat larangan, ya kan? Jangan ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu, ya. Jangan, misalkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu, jangan seperti ini, jangan, dan selalu jangan dikatakan. Jangan seperti itu. Dan di situ dikatakan Tuhan Yesus itu sebenarnya merangkum semua ajaran para nabi dan kitab hukum Taurat. Tuhan Yesus merangkumnya, mengambil intisari daripada semua hukum tersebut. Mengapa? Karena kata jangan itu menunjukkan bahwa manusia itu lebih punya kecenderungan untuk melukai sesamanya. Kecenderungan manusia, kenapa dikatakan jangan? Jangan seperti ini, jangan begini, jangan begitu. Karena manusia punya kecenderungan untuk menyakiti sesamanya, untuk menyengsarakan sesamanya. Kalau Tuhan Yesus kemudian merangkumnya, mengambil intisari itu, dan Tuhan Yesus katakan, dan di sini dibalik Bapak Ibu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Itu artinya kita diajak berpikir apa yang kita inginkan. Apa yang kamu inginkan dari sikap orang kepadamu. Bukankah kita normalnya ya, kita ingin orang lain itu selalu berbuat baik kepada kita, benar? Kita ingin orang memperhatikan, kita ingin dihargai, kita tidak ingin dilukai, kita tidak mau juga disakiti, dan kita juga tidak mau dibohongi. Ya. Kita maunya disayang, dicintai, atau tidak dibenci. Kita maunya diberi atau dikasih. Maunya kita tidak ada yang mengkhianati. Ada banyak kemauan-kemauan diri kita, kemauan kita yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kita, apa sih yang kamu inginkan dari orang lain? Oh Tuhan, aku tidak ingin tidak dihargai. Aku tidak ingin disakiti.
Aku tidak ingin dibohongi Tuhan. Aku tidak ingin dikhianati, aku tidak ingin dibenci, aku inginnya disayang. Aku inginnya dikasih, diperhatikan dan lain-lain. Kata Tuhan, apa yang kau kehendaki supaya orang berbuat kepadamu? Kita inginnya orang melakukan itu kepada kita. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sangat menyenangkan kita, hal yang membahagiakan kita. Perbuatlah demikian juga kepada mereka, kata Tuhan. Ketika kita, apa yang kita inginkan tadi, perbuatlah kepada mereka, perbuatlah kepada orang lain, kata Tuhan Yesus. Perbuatan baik di sini ada bedanya dengan perbuatan baik yang biasa dilakukan orang-orang atau mungkin yang selama ini kita lakukan. Beberapa alasan orang berbuat baik, ya kita geser dulu, beberapa alasan orang berbuat baik. Banyak orang bisa berbuat baik, banyak orang melakukan kebaikan, bahkan mungkin juga kita telah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Tapi ada beberapa alasan di situ yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Orang punya alasan berbuat baik. Yang pertama, supaya masuk surga. Ya. Supaya, karena apa? Orang kalau jahat nanti masuk neraka. Ya. Bahkan mungkin ada ajaran-ajaran tertentu yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari perbuatan baik. Kalau kita melihat dalam hal ini, kalau kita pikir-pikir, misalkan perbuatan baik dan tidak baiknya seimbang, ya sama 50-50 misalkan. Kira-kira orangnya mau masuk di mana Bapak Ibu? Ya, mungkin kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka gitu, ya kan? Atau mungkin misalkan dari 10 kebaikan, sudah 9 melakukannya, kurang 1. Berarti kalau kurang 1 berarti juga enggak bisa, batal semua yang ke-9 itu. Nah, ada orang berbuat baik karena alasan-alasan seperti itu. Tetap juga, hanya sekalipun 9, tetap aja masuknya berarti neraka karena batal. Ya. Kemudian juga ada alasan orang berbuat baik. Yang kedua adalah karena orang balas budi. Ya dong, jadi orang itu harus tahu balas budi. Biasanya kan seperti itu ya. Kamu jadi anak harus tahu berbalas budi. Nah, orang berbuat baik alasannya karena berbalas budi. Karena mendapatkan kebaikan dari seseorang. Pernah mendapatkan kebaikan dari orang itu. Sehingga dia dengan senang hati dia melakukan kebaikan juga untuk orang itu supaya apa? Supaya membalas budinya. Padahal yang namanya balas budi itu enggak ada habis Bapak Ibu. Tapi kalau ada alasan orang berbuat baik hanya untuk apa? Balas budi. Tidak salah orang berbalas budi. Tapi dalam kehidupan dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kita nanti akan lebih berarti lagi dibanding hanya untuk berbalas budi. Kemudian yang ketiga, orang berbuat kebaikan, melakukan kebaikan supaya mendapatkan balasan, ya. Ada timbal balik, kalau saya memberi, pasti dia juga nanti memberi. Kalau saya ramah kepada dia, dia pasti ramah kepada saya. Kalau saya baik kepada orang itu baik kepada saya. Kalau saya memperhatikan dia, pasti dia memperhatikan saya. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan ada lagi, lebih ekstrim lagi, tukar menukar. Jadi misalkan nih, tetangga memberi buah, datang ke rumahnya kasih buah. Besok dia kembalikan lagi tempatnya, bawa apa? Wah, enggak enak, kemarin dia bawa buah. Karena enggak enak, karena ingin mengembalikan. Jadi hanya timbal balik, itu tukar menukar Bapak Ibu. Kebaikan yang dilakukan hanya untuk apa? Mendapatkan balasan atau timbal balik. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu.
Itu yang seringkali dilakukan oleh orang. Nah kemudian yang keempat juga adalah berbuat baik. Orang melakukan sebuah kebaikan hanya untuk menjaga image. Supaya dikenal orang bahwa dia itu orang yang baik. Alasannya jaga image. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin ada di bagian-bagian itu. Atau mungkin kita pernah melakukan hal yang seperti itu. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang selama ini kita lakukan, mungkin saja berdasarkan alasan-alasan seperti itu. Memang tidak semuanya salah. Tapi lebih daripada itu yang biasa dilakukan manusia. Itulah hukum-hukum para nabi. Tetapi Tuhan Yesus mengambil intisarinya. Bahwa sesungguhnya yang dimaksud berbuat baik adalah berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh kebiasaannya orang-orang tersebut. Berbeda dengan apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Yang dimaksud Tuhan Yesus, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita berbuat baik. Yang namanya berbuat baik itu adalah tidak menuntut orang lain. Kalau orang berbuat baik, ya, dia seorang selalu bilang apa? Orientasinya kepada siapa? Kepada orang itu. Jangan nakalin aku ya. Jangan sakiti aku ya. Jangan lukai aku ya. Jangan khianati aku ya. Jangan pelit sama aku ya. Jangan ini sama aku ya. Tapi sesungguhnya yang ingin Tuhan inginkan adalah bahwa berbuat baik itu tidak menuntut orang lain. Kemudian juga lebih memahami perasaan orang lain. Ketika melakukan perbuatan baik, yang kita pikirkan adalah perasaan orang itu. Pikirkan bahwa apa? Kalau saya melakukan ini, pasti dia senang. Kalau saya memberi, pasti orang itu akan senang. Kalau saya memperhatikan orang itu pasti merasa lebih dihargai. Kalau aku tidak jujur, pasti orang itu tidak merasa dikhianati. Ada hal-hal di mana kita lebih memahami perasaan orang lain. Perbuatan baik yang dilakukan itu adalah bagaimana memahami perasaan orang lain, bukan sekedar menuntut supaya orang tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Dan lebih daripada semuanya itu sebenarnya adalah bagaimana kita dalam perbuatan baik itu, kita itu membahagiakan, tujuannya adalah membahagiakan orang lain. Alasannya adalah supaya kita membahagiakan orang lain. Pada saat kita memberi. Kan kata Tuhan Yesus tadi apa? Kalau kamu diberi senang enggak? Senang. Nah lakukan itu kepada orang. Bukan berarti, aku memberi dia supaya apa? Dia memberi saya. Bukan. Tetapi bagaimana engkau membahagiakan orang lain, itu yang kau pikirkan. Itu yang kau lakukan. Membahagiakan orang lain, memberi, menyayangi orang lain, berkorban untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak melukai, sebagaimana kita juga ingin orang lain itu tidak melukai kita, bukan? Kalau orang tidak terlukai berarti senang melihat orang yang tidak terlukai. Kemudian juga tidak ingkar janji atau tadi mungkin tidak bohong, tidak berkhianat dalam hidupnya. Kalau semua orang bisa berbuat hal yang sama, bayangkan, semua orang punya pikiran yang sama, yaitu tidak menuntut orang lain, bisa memahami perasaan orang lain. Dasar dari berbuat baik itu karena memahami perasaan orang lain, karena membahagiakan, tujuannya untuk membahagiakan orang lain. Bayangkan kalau semua orang berbuat hal yang sama, saya percaya bahwa tidak akan ada dalam dunia ini yang namanya pertikaian. Yang ada adalah dunia ini penuh dengan damai dan sejahtera. Ini yang dimau Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mulailah dalam diri kita, bagaimana kita mau membahagiakan orang lain dengan perbuatan baik kita. Makanya kalau firman Tuhan katakan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Atau lagi dikatakan apa? Sekalipun mungkin orang tidak membalas kebaikan kita, sekalipun mungkin orang tidak mengingat kebaikan kita,
Kita tidak peduli itu. Karena apa? Karena tujuan kita melakukan kebaikan adalah untuk membahagiakan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita rubah mindset kita. Bagaimana kita, perbuatan baik kita itu berdasar sesuai dengan apa kata Tuhan Yesus. Bukankah semua orang ingin dibahagiakan? Saya ingin dibahagiakan. Tapi bagaimana kita membahagiakan orang lain? Semua orang ingin dibahagiakan, tapi banyak orang tidak mau melakukan itu. Karena membahagiakan orang lain itu tidak mudah. Kadang kita harus menyingkirkan keegoisan kita. Padahal sebaliknya banyak sekali orang itu sekarang itu egosentris ya. Semua berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau aku berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada aku, semuanya kembali untuk dirinya. Padahal bukan itu yang dimaksud Tuhan. Kita harus menyingkirkan keegoan kita. Lakukanlah perbuatan baik itu supaya orang itu bahagia. Pahami bagaimana membahagiakan orang lain. Pahami supaya orang lain itu bersuka cita. Kalau tadi dikatakan hal seperti ini tidak mudah dan sangat sulit. Bisa dikatakan agak sulit Bapak Ibu. Makanya di dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Itu seperti orang masuk di pintu yang sempit, ayat 13 sampai dengan 14 tadi dikatakan. Jadi itu memang hal yang susah dilakukan, sulit dilakukan, tetapi ketika seseorang bisa melakukan itu menuju kepada kebahagiaan, kekekalan, di dalam kekekalan dan kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Tuhan Yesus, sekalipun memang itu sulit dilakukan. Berbuat baik tanpa meminta balasan. Berbuat baik tanpa meminta adanya timbal balik. Berbuat baik dengan tanpa meminta untuk dihargai, diingat, itu adalah hal yang sangat sulit. Tetapi kata Tuhan Yesus, sekalipun itu sulit, lakukanlah, singkirkanlah segala keegoisanmu, lakukanlah yang terbaik bagi semua orang. Jangan pikirkan untung dan rugi. Jangan pikirkan balasan dari orang lain. Apalagi balasan atau apalagi diingat, ya kan? Ada banyak kan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, misalkan kisah Yusuf. Dia sudah berbuat baik dengan teman sepenjaranya, ya. Nanti kalau kamu keluar kasih tahu raja ya, tapi ternyata tidak diingatnya, ya. Dalam beberapa tahun kemudian baru ingat. Nah, ada banyak hal dalam hidup ini, memang hidup itu seperti itu. Kalau kita berbuat baik dengan segala macam alasan-alasan seperti orang yang biasa orang lakukan lagi tadi, jatuhnya adalah kita penuh dengan kekecewaan. Malahan kita bisa terluka. Kenapa? Tahu enggak, orang itu dulu aku yang tolong. Dia tidak mungkin loh jadi orang seperti ini kalau tidak saya yang tolong. Oh, dia ini enggak pernah ingat dengan saya. Sehingga memunculkan luka, memunculkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Memunculkan kemarahan, apalagi mungkin yang ditolong itu sekarang lebih maju daripadanya. Oh, orang bisa marah. Kenapa? Mungkin ini juga suatu koreksi bagi kita pribadi lepas pribadi. Ketika mungkin kita melihat orang yang ditolong, yang pernah ditolongnya, yang pernah dibantunya, lebih sukses daripadanya, dia mulai marah, mulai tidak suka kalau tidak ada saya. Atau mungkin misalkan pernah membantu temannya, mungkin jadi mak jomblang atau yang lain gitu kan. Kalau tidak saya yang kenalkan,
Tidak mungkin dia akan jadian. Tidak mungkin mereka akan berumah tangga dan lain-lain. Mungkin banyak hal yang akan membuat seseorang menjadi marah, menjadi kecewa. Karena apa? Saya katakan salah motivasinya saat berbuat baik. Hari ini jika ada rasa marahmu, engkau terluka karena perbuatan baikmu, ingatlah Bapak Ibu, kembalilah kepada apa? Alasan yang Tuhan beri tadi. Alasannya adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekiranya pada pagi hari ini mari kita kembali memperbaiki akan sikap kita, perbuatan baik kita. Saya percaya semua anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat baik. Tapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua, ayo, supaya engkau tidak rugi setelah engkau melakukan kebaikan. Ubah cara berpikirmu, ubah alasanmu, ubah tujuanmu dalam berbuat baik itu. Kalau kita kembali tadi, apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu, perbuatlah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke ayat 12 tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di situ tidak ada tambahan, karena mereka akan membalasmu misalkan. Enggak ada. Karena mereka akan memberikan timbal balik kepadamu, tidak ada. Jadi artinya Bapak Ibu, saat engkau melakukan hal yang baik, kembali lihat motivasi hidupmu. Berbuatlah baik karena untuk membahagiakan orang lain. Selebihnya apa? Selebihnya percayalah bahwa kebahagiaan, kalau engkau membahagiakan orang lain, perbuatan baikmu itu beralasan, berdasarkan karena engkau ingin membahagiakan orang lain. Percayalah bahwa kebahagiaan akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Saat tangan dan kakimu, saat tubuhmu, saat pikiranmu, kau berikan untuk untuk melakukan kebaikan bagi sesamamu, Tuhan pasti tambahkan kebahagiaan untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berbicara pada kami lebih lanjut lagi dan firman-Mu terus berbicara atas kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarkanlah Engkau boleh mengampuni kami akan segala kesalahan kami saat kami melakukan segala bentuk kebaikan yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Tapi sesungguhnya kami jauh daripada kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, biar sesuai dengan firman-Mu, kami akan melakukan setiap kebaikan itu Tuhan, dengan motivasi yang benar, yaitu ingin membahagiakan orang lain, bukan semata-mata untuk diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa bahwa pada hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan untuk menjalani ibadah walaupun masih secara online, tetapi kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu terhadap kami Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, kami mau membawa di dalam doa Bapa bagi setiap pergumulan pribadi jemaat GPI Philadelphia Bogor ini Tuhan. Kiranya Engkau lawat Bapa setiap jemaat yang mungkin sedang mengalami masa kesulitan Tuhan, sedang berkekurangan Bapa, kiranya Engkau cukupkan Tuhan. Kiranya Engkau topang setiap jemaat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau beri solusi dan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan mereka. Berkati Tuhan supaya kami dapat berserah Tuhan selalu dan dapat menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap keuangan, pendidikan, kesehatan, setiap keluarga Bapa. Engkau jamah Bapa, Engkau sertai, Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami terjatuh Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk negara dan bangsa kami ini Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan Bapak Jokowi, berkati setiap staf jajarannya Tuhan, menteri-menterinya Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah Bapa. Kiranya Tuhan berkati melalui pemerintahan ini Tuhan, mujizat-Mu dapat dinyatakan bagi Indonesia. Lawatan-Mu Tuhan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat Indonesia Bapa. Kami juga berdoa untuk corona Tuhan yang masih ada di sekitar kami ini Bapa. Berkati supaya kebijakan-kebijakan dari pemerintah Tuhan adalah yang terbaik dan yang paling bijaksana Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di pemerintahan. Kiranya mereka boleh menjadi terang dan garam, menjadi contoh dan teladan-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau membawa di dalam doa Tuhan untuk gereja kami, tempat kami beribadah, GPI Philadelphia Bogor ini Bapa. Kiranya Engkau berkati Ibu dan Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Limpahkan dengan berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkati pelayanan mereka supaya semakin hari semakin heran Tuhan. Dan berkati juga keluarga mereka Bapa, supaya anak-anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau sertai pendidikan setiap anaknya Bapa, kesehatannya Tuhan, supaya mereka dapat menjadi teladan dan contoh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat GPI Philadelphia Bogor ini Tuhan. Kiranya Engkau satukan kami lebih lagi Tuhan, lewat tali kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayanan di sini Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat selalu rendah hati dalam melayani-Mu Bapa. Kami juga menolak dan menghancurkan setiap roh-roh perpecahan yang berusaha untuk merusak ikatan jemaat di GPI ini Tuhan. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan rencana-Mu terjalan sempurna bagi gereja kami. Kami juga mau menyerahkan setiap program pelayanan, program pembangunan kami Tuhan. Kiranya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja Tuhan. Kami yakin waktu-Mu Tuhan yang paling tepat dan waktu-Mu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, kami mengandalkan-Mu Bapa, bahwa Engkau akan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Berkati ibunda dari Ibu Yohana, adik dari Tante Atit.
Berkati Tuhan saudari Anastasia Ayal, berkati juga Ibu Tris Sulistianingsi Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Bapa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atau terlewat, tetapi Engkau yang Maha Tahu. Kiranya Tuhan melawat mereka, berkati setiap kegiatan mereka Tuhan, jagai selalu obat-obatan yang mereka minum Bapa, dapat membawa mereka pulih hari demi hari. Kiranya Tuhan beri sukacita bagi keluarga yang menjaga mereka, berikan kekuatan Tuhan dan kesehatan juga. Kami menyerahkan jemaat-jemaat kami ini Tuhan, supaya mereka dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk petugas medis, yaitu Saudari Novita dan Dr. Natasha, yang saat ini masih Tuhan menangani pasien-pasien corona. Kiranya Tuhan beri mereka kesehatan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh melayani negara ini Bapa, dan tetap menjadi teladan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Sertai mereka Tuhan kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan Youth for Christ di ibadah online maupun offline. Kiranya Tuhan berikan anak-anak muda ini talenta yang semakin banyak dan semakin berkembang Tuhan. Potensi-potensi anak muda ini Bapa, kiranya Tuhan kami menyerahkan supaya anak-anak muda di tempat ini Bapa dapat belajar Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dari masa mudanya Tuhan, sehingga nanti saat masa tuanya Bapa, kami tetap Tuhan setia kepadamu Bapa. Ajar kami selalu Tuhan, rendahkan hati kami Bapa dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kesehatan anak-anak muda ini Tuhan yang melayani. Kiranya Engkau lawat selalu dan jagai kami selalu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap Tuhan PPKM yang masih berjalan di Kota Bogor, yaitu level 3 Bapa. Kiranya Tuhan PPKM ini Tuhan boleh terus menurun Tuhan, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal Bapa. Kami berdoa bahwa besok Tuhan, hari terakhir PPKM level 3, kiranya Bapa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kota Bogor ini Tuhan dapat terjalan dengan baik, dengan disiplin oleh setiap masyarakatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja cabang kami Tuhan, ada GPHI Cikaret, Cibinong, Citerep, Gunung Putri, dan Tonjong Tuhan. Berkati Bapa supaya gereja-gereja ini Bapa dapat menjadi terang di tengah-tengah setiap daerahnya Tuhan. Berkati jemaat, berkati gembala sidang yang memimpin. Kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari setiap gereja-gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, dan banyak juga yang mungkin terlewat. Tetapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan akan selalu terus berdoa kepadamu Tuhan untuk hal-hal yang tidak dapat kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di atas segalanya kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kiranya Tuhan, kami juga melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kita akan segera mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya mau mengajak untuk kita menyembah kembali Bapa kita, sebab Dialah Bapa yang baik di dalam hidup kita. Amin. Rasakan kasih-Mu,
setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari Allah, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Angkat tanganmu, panggil namanya. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu semakin nyata Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Dengan lembut katakan, ku bersyukur selalu kepada-Mu
Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, pengharapanmu, cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.